Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustina Suryani, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMP Negeri 1 Atap 3 Rawajut Timur, Kabupaten Tulang Bawang. Pada video kali ini berisi koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut kesimpulan saya mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan konsep inti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih mengarah pada disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan dari akibat pujian, paksaan, ataupun hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, di antaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah perilaku apa yang ada pada diri murid jika murid memiliki perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Maka disebut motivasi eksternal. Maka guru harus menumbuhkan motivasi internal jadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maka hindari hukuman dan penghargaan berlebih agar meminimalisir motivasi eksternal dari murid. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai berikut: sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol seorang guru tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawabkan perilaku dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi, yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Yang kelima yaitu penerapan segitiga restitusi. Guru sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam mencapainya. Tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Keterkaitan materi budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak yaitu
Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif akan terwujud dengan adanya kolaborasi antar warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Keterkaitan materi budaya positif dengan visi guru penggerak yaitu salah satunya perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah dengan terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, dengan membuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah pada saat mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata, penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya, dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya memahami posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum atau pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani murid yang tertidur di kelas saat jam pelajaran. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu adalah diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika murid berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya merasa tenang dan saya mulai menyadari perlunya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pernah, namun hanya satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pertanyaan, setiap manusia pasti pernah berbuat kesalahan, atau tidak ada manusia yang sempurna. Hal lain yang penting dalam mempelajari proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau di sekolah, tetapi juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di sekolah maupun di lingkungan manapun.
Sekian paparan tugas koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih, Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.